Kenapa harus sampai berpisah seperti ini? Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa harus terjadi, ya Allah? Padahal sudah sama-sama berjanji untuk terus saling setia dan kita sudah sampai ke jenjang pernikahan, tapi kenapa harus berpisah? Tapi ini mungkin takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa harus sampai berpisah seperti ini? Ya udah, mungkin saat ini saya harus ikhlas, harus melepaskan orang yang paling saya cintai, dan apakah saya akan sanggup lagi nanti untuk membuka hati untuk wanita lain, ataukah saya akan bisa mendapatkan orang yang setia, yang memegang teguh janji sejak di dunia sampai akhirat. Ya Allah, ini ujian yang paling berat sekali, ya Allah. Bagaimana saya harus bisa ikhlas dan melupakan orang yang saya cintai, ya Allah. Orang yang saya sangat sayangi. Ya Allah, kami mohon, ya Allah, mudah-mudahan dengan berkah selawat kami mendapat ketenangan dan bisa melupakannya. Bismillahirrahmanirrahim.
hayyul hadi bi ajmal zikra sallu ma'ana ma'ana ya khudar fahuwa imadi yawmal نبينا طه المختار حي الهادي حي الهادي بأجمل ذكرى صلى فهو إمامي يوم المعاني نبينا طه المختار حي الهادي هذا ثم دنا فتدلى هذا الذي صلى إليه ثم دنا فتدلى فهو إمامي يوم المعادي نبينا طه المختار حي الهادي على العرش وكلمه مولى جميل على العرش رق جميل وكلمه مولى جميل فهو إمامي يوم المعادي نبينا طه المختار حي الهادي على العرش رق جميل وكلمه مولى جميل على العرش رق جميل وكلمه مولى جميل فهو إمامي يوم المعاني نبينا طه المختار حي الهادي
Ya Allah. Mas, di sini. Saya baru gabung di situ. Kenapa gitu Mbak? Dari tadi soalnya saya dengar Mas bilang sendiri kan, kayak lagi sakit hati gitu. Siapa tahu mungkin kita bisa ngobrol. Soalnya sama kok yang kita rasain sekarang. Saya juga sedih dengan Masnya tadi. Kenapa Mbaknya ikut sedih? Jadi pengalaman kita tuh sama Mas, 11-12 gitu. Oh gitu. Ya udah silakan aja. Makasih ya Mas. Oh, iya. Tapi nggak apa-apa ini. Karena saya yang belum apa-apa. Jadi Mas lagi sedih ditinggal sama cewek. Gimana ya? Ya itu minumnya tuh Mbak. Gak apa-apa Mas. Nggak apa-apa. Ya terus kenapa Mbak? Sebenarnya sih saya dengar tadi, maaf sebelumnya Mas ya. Iya. Tapi tadi pas Mas ngomong sendiri, saya nggak sengaja dengar. Saya dengar sih Mas lagi patah hati gitu ya. Ya iya sih Mbak, karena apa ya? Mungkin ini takdir mungkin ya yang saya harus hadapi. Tapi nggak tahu ini saya belum bisa melepaskan gitu kan, belum bisa ikhlas gitu kan, karena ya berat lah memang untuk untuk melepaskan, apalagi hubungan udah cukup lumayan lama gitu kan. Iya. Sampai kita udah pernah sama-sama mengungkapkan kesetiaan gitu kan, bahkan akan terus jadi saling mendampingi selama hidup, baik dunia sampai akhirat bahkan gitu kan. Tapi ya mungkin Allah berkehendak lain terhadap hubungan saya, akhirnya saya harus berpisah. Dan perpisahan itu ya mungkin pacar saya tuh dia harus menuruti keinginan keluarganya gitu kan, untuk dia harus dijodohkan sama orang lain gitu. Oh jadi Masnya ditinggal nikah? Iya Mbak. Astaga. Berarti pengalaman kita juga nggak beda jauh sih Mas kalau gitu. Emang Mbaknya? Sama, makanya saya dari tadi juga duduk sendirian, diem. Saya juga ditinggal nikah juga, sama juga dijodohin. Makanya Mbaknya jadi sendirian di sini ya. gitu. Tapi karena nggak sengaja dengar Masnya ngomong, ya akhirnya saya beraniin diri untuk ngajak Masnya ngobrol. Siapa tahu kita bisa cerita, mungkin bisa lebih meringankan kan. Iya sih. Emang kalau Mbaknya udah lama ditinggal gitu? Baru sih Mas, baru-baru ini. Baru-baru juga. Iya. Udah berapa lama berhubungan gitu? Udah 2 tahun. Sebenarnya udah sempat tunangan juga. Cuman ya gitu dah Mas, kehendak orang tuanya kan harus diikutin juga. Jadi saya ditinggalin sama dia. Dia nikah sama cewek lain. Gimana, apa yang dirasakan sama Mbak? Wah, gak bisa diungkapin deh, patah hati banget. Sampai kerjaan saya terbengkalai, kuliah saya juga gak bisa saya urusin. Benar-benar gak tahu deh Mas, gak bisa diungkapin. Perih lah ya hidupnya ya. Iya. Ya mungkin itu juga yang saya rasakan saat ini. Saya juga baru ini karena baru kemarin tuh ya dapat kabar. Terus barusan juga saya coba telepon, dari kemarin bahkan saya coba telepon nggak mau diangkat. Barusan juga saya sampai sini saya telepon dia nggak mau juga angkat, nggak tahu saya harus gimana gitu kan. Padahal saya kepingin dia tuh cuma angkat lah sebentar, saya kepingin ngobrol, saya ingin sampaikan karena memang dulu dia pernah memberikan sesuatu ke saya gitu kan, saya kepingin membalikan semua itu gitu. Jangan sampai jadi jadi beban juga gitu kan buat sayanya nantinya gitu. Walaupun itu memang pemberian dia, mungkin saat itu dia ikhlas memberikan ke saya, tapi alhamdulillah semua itu saya belum pakai. Apa yang dia berikan sama dia itu saya malah kepingin balikin gitu, tapi dia nggak mau angkat teleponnya.
Dia juga berarti nggak ada konfirmasi ke masnya ya? Cuman kemarin tuh saya dapat informasi dari keluarganya gitu. Nggak tahu deh ya dapat nomor saya dari mana gitu, mungkin dikasih sama dia mungkin ya, tapi bukan Nianya, pacar saya tuh Nia namanya, bukan Nianya yang ngasih tahu atau nelpon gitu langsung. Bahkan saya coba telepon berulang-ulang, dia nggak mau angkat. Sempat kemarin dia sekitar, kalau nggak salah tuh ya sekitar jam 9 saya coba telepon, malah reject gitu kan. Mas, boleh nggak saya lihat foto ceweknya? Foto cewek. Kenapa gitu Mbak? Penasaran. Penasaran. Ya boleh sih. Udah berapa lama sama mbaknya? Cukup lama, mungkin ada 1 tahun kali. Sampai kita udah apa ya? Ya sudah obrolan kita sudah mau ke arah jenjang yang lebih serius gitu kan. Awalnya kemarin sih dia pergi ke Bali, dia liburan gitu kan. Cuman dia ngajak saya, teman saya kan nggak bisa waktu itu, saya nggak sempat. Akhirnya dia berangkat sama teman-temannya, tapi nggak tahu kenapa begitu dia pulang dari Bali, ya nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada apa gitu ya, tiba-tiba dia udah harus menikah sama ya mungkin nggak tahu siapa gitu, dia nikah, tapi yang jelas ya itu pilihan dari keluarganya dan harus dipaksa untuk menikah sama itu gitu kan. Tapi yang seingin saya sebagai seorang lelaki itu, mungkin saya akan bisa melepaskan dia, bisa mengikhlaskan dia kalau dia ngomong aja baik-baik ke saya gitu kan, ngomong jujur, mau dijodohin gitu kan sama orang tuanya, mungkin nggak apa-apa, saya mungkin bisa menerima. Tapi dengan cara ini kan kayak shock banget gitu kan. Apalagi saya coba telepon juga nggak mau diangkat gitu kan, malah di reject gitu kan. Saya nggak tahu saya harus gimana. Dan apakah saya akan bisa nanti ke depannya melupakan dia, sehingga saya bisa juga untuk membuka hati buat wanita lain gitu kan. Tapi saya rasa berat, sangat-sangat berat saya, karena saya tuh kalau sudah namanya cinta gitu kan, benar-benar perasaan gitu kan, jadi ya susah untuk melupakan gitu kan. Iya, benar. Mungkin banyak juga merasakan seperti itu kan, susah kita akan melupakan orang, apalagi udah lama kita bareng gitu kan. Iya, udah banyak yang dilalui juga. Iya, banyak apa ya, kenang-kenangan yang kita udah lewati gitu kan. Tapi harus gimana gitu, saya juga harus nggak ngerti dah. Sakit sih mas, ditinggalin. Sakit ya. Iya. Saya ngerti kok perasaan mas kayak gimana, karena saya sendiri juga ngerasain. Tapi mbaknya bisa ngelupain dia? Susah mas. Susah. Sampai sekarang masih? Masih ingat ke dia? Masih. Makanya saya milih buat diem sendiri, kadang kalau saya ke kafe atau keluar, saya nongkrong sendiri. Cuman buat nenangin diri sekaligus kayak berpikir sebenarnya salah saya apa gitu. Karena saya suka mikir kayak gitu kan, sebenarnya kan ya memang nggak ada salahnya di kita juga, yang ditinggalin. Cuman nggak enak aja, rasanya nggak adil. Iya memang ya, saya juga merasakan seperti itu. Memang iya, kalau kita bicara masalah nggak adil, memang nggak adil gitu kan. Tapi apakah kita harus suzon ke Allah, kan nggak juga gitu kan. Karena cinta itu kita yang menjalani, bukan Allah ya kan. Allah tuh cuma menciptakan sebuah cinta, tapi bukan lalu kita jalani, bukan lalu kalau terjadi hal seperti ini bukan kita menyalahkan Allah atau suzon kepada Allah gitu kan. Tapi memang
benar Mbak, sangat-sangat berat. Saya nggak tahu apakah saya seperti saya bilang tadi, apakah saya akan bisa nanti untuk kedepannya melupakan dia sampai untuk membuka pintu hati saya untuk orang lain gitu. Karena bagaimana hidupnya itu butuh pendamping juga kan. Karena kita nggak mungkin akan hidup sendirian terus. Tapi kalau yang gini terus kayak seakan-akan apakah saya tuh nggak pantas untuk mendapatkan sedikit aja kebahagiaan gitu. Mungkin banyak segitu ya. Iya. Gitu juga kan. Pasti kadang kita berpikir gitu, apakah tidak bisa atau tidak boleh kita mendapatkan kebahagiaan sedikit aja gitu. Sementara orang yang kita sayangi, yang kita cintai, yang benar-benar harapan dalam hidup, dari hari ke hari kita harus dihiasi dengan begitu kasih sayang gitu kan, tapi nggak bisa tercapai gitu. Ya, kita harus pasrah aja. Iya, Mas, mau gimana lagi kan? Terus kalau mbaknya pacarnya orang mana? Kalau boleh tahu. Pacar saya dulu itu orang Bima. Orang Bima. Itu yang ninggalin gitu. Tapi bukan berawal dari mungkin perselingkuhan atau apa, enggak kan? Dibilang perselingkuhan juga iya. Soalnya dia milih buat nikah sama masa lalu. Oh gitu. Terus kondisi mbaknya sekarang tahu sama orang tua? Enggak sih Mas, saya nggak cerita. Nggak cerita. Kalau saya cerita kayaknya orang tua saya juga bakalan sakit hati sih, karena udah saya ceritain. Ya mungkin juga laki itu udah dekat juga sama keluarga. Iya. Ya udah tahu gitu kan. Udah saya kenalin. Ya pasti sih ya, pasti orang tua juga kecewa gitu kan. Iya. Terus sekarang apa yang bisa mbak ini mungkin juga bisa kita sharing lah ya. Mungkin untuk kedepannya mbaknya harus gimana gitu. Apakah harus cari cowok lagi atau gimana gitu? Kalau pendamping sih pasti ya, pasti kita harus cari lagi. Cuman mungkin kalau untuk waktu dekat-dekat ini kayaknya saya milih sendiri. Sendiri dulu ya. Iya sih ya, kita harus tenang dulu ya. Iya. Karena memang nggak mudah itu kan. Harus sembuh dulu lah. Ya dari luka yang Iya. ini perihnya ya. Benar mbak itu minumnya mbak? Gak apa-apa Mas, biarin aja. Terus Udah minum juga. sekarang mbaknya kuliah kan? Iya masih nyusun skripsi. Terus nggak keganggu nggak pikiran? Ganggu banget, makanya sampai sekarang tertunda jadinya, skripsi nggak selesai, perihal kata kaki semuanya, kerjaan juga sampai saya sempat resign dari tempat kerja karena banyak nggak selesainya kerjaan. Kalau boleh tahu Mas, emang apa aja sih yang udah dikasih sama mantan Mas itu? Kalau dikasih yang dia, saya anggap dia orang baik ya. Dia sangat anggap orang baik sekali. Waktu dia berangkat ke Bali aja dia meninggalkan saya ATM. ATM itu dia suruh saya pakai. Iya. Tapi alhamdulillah saya juga berpikir ya, nggak seenak itulah kita harus memakai uang orang gitu. Ibaratnya walaupun ibaratnya calon pasangan kita saat itu gitu kan. Tapi saya perak pun saya nggak pakai. Dan waktu itu ada juga baju yang ngasih, tapi sampai sekarang pun juga saya belum pakai baju itu, masih di bungkusannya gitu kan. Saya belum pakai, makanya saya pengen juga kembali itu semua gitu kan. Ya mudah-mudahan nanti saya bisa ketemu sama dia ya mbak ya. Iya. Saya bisa kembaliin biar saya pun juga tenang gitu kan, biar nggak jadi beban juga nanti. Dan saya cuma bisa mendoakan ya, semoga ya pacar saya itu kan Nia namanya ya. Semoga Nianya bahagia aja lah. Karena nggak ada lain yang
doa selain itu gitu kan. Saya cuma bisa mendoakan bahwa dia semoga bahagia dengan calon suaminya mungkin atau dengan suaminya nanti gitu kan. Biarkanlah saya sendiri yang merasakan ini. Mbak ya. Iya. Tadi juga saya dengar masnya sholawat ya. Suara masnya bagus banget dan bikin saya juga tenang. Boleh nggak mas kalau saya minta sekali lagi untuk sholawat? Boleh. Nggak apa-apa. Tapi sebisanya aja ya. Karena juga ya gimana kondisi gini kadang-kadang nggak fokus gitu kan. Iya. Ini pun seharusnya saya nggak bisa akan sampai seperti ini gitu karena pikiran saya dulu kemana-mana gitu kan. Tapi ya insya Allah kalau terus mudah-mudahan dengan selawat ini kita bisa tenang ya. Iya. Dan mudah-mudahan nanti kita berkesan juga kita bisa melupakan orang-orang yang memang meninggalkan kita gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Birasulillahi wal badawi wa rijali min bani alawi salaku fil manhajin nabawi birasulillahi wal badawi birasulillahi wal badawi wa rijali min bani alawi salaku fil manhajin nabawi birasulillahi wal badawi rabbi inni qad madadtu yadi minka arju faidul madadi rabbi inni qad madadtu yadi minka arju faidul madadi fagisni anta mutamadi birasulillahi wal badawi birasulillahi wal badawi wa rijali min bani alawi salaku fil manhajin nabawi birasulillahi wal badawi kuntu bil'atabi mu'tarifan bi'azimi zambi mu'tarifan kuntu bil'atabi mu'tarifan bi'azimi zambi mu'tarifan min bihain fadli mu'tarifan birasulillahi wal badawi birasulillahi wal badawi wa rijali min bani alawi salaku fil manhajin nabawi birasulillahi wal badawi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Mbak ya dan selalu kita bisa tenang ya. Iya. Dan apapun cobaan ujian yang kita hadapi ini sudah kita bisa menerima dengan ikhlas ya. Karena saya yakin dengan hari ini, saat ini, waktu ini pun apapun yang terjadi itu jelas bahwa ini data takdir yang kita bawa lahir ke dunia ini, dan kita harus menerima dengan
sabar dengan ikhlas. Insya Allah saya akan yakin saya akan bisa, tapi mungkin harus bertahap gitu ya, mungkin pelan-pelan gitu ya. Dan banyak juga ya, mudah-mudahan ya bisa nanti banyak bisa lepas dari bayangan-bayangan mantannya ya. Amin Mas. Biar banyak juga bisa nanti move on, bisa juga mendapatkan penonton yang lebih nantinya ya Mbak ya. Sebenarnya Mbaknya kan cantik gitu kan, pastilah nanti akan mendapatkan pasangan yang baik juga, karena Mbaknya juga kan orang yang baik gitu kan, udah mungkin sudah memberikan suatu kesetiaan terhadap seorang lelaki itu, tapi ternyata lelaki itu kemudian ya timbanya gitu, dan yakin kebaikan banyak pun juga nanti akan dibalas oleh Allah. Ya, pasti akan mendapatkan yang terbaik buat mbaknya. Ya Mbak ya. Ya semoga ya Mas. Terus mbaknya sekarang mau kemana? Belum, nggak ada rencana sih Mas mau kemana-mana. Kemana-mana. Mama saya telepon bentar ya Mas. Oh, ya. Itu siapa nih? Mama saya. Oh mama. Saya izin angkat. Ya. Halo. Iya. Ya udah ini ojek pulang. Iya Maya. Oke. Assalamualaikum. Ya. Mama saya Mas. Oh, disuruh pulang. Ya, nggak Saya apa-apa. pamit dulu nih. Iya, udah nggak apa-apa. Makasih juga Mas sudah sharing. Iya, sama-sama. Saya juga berterima kasih ke mbaknya udah mau duduk nemenin saya saat kondisi seperti ini. Ya, saya terima kasih. Mudah-mudahan ya mbaknya nanti mendapatkan yang terbaik buat mbaknya ya. Makasih juga buat Jadi, sholawatnya. ya, kita sama-sama senasib ya. Iya. Namanya juga hidup Mas. Iya, Mbak. Makasih juga Mas buat sholawatnya tadi. Bikin saya cukup tenang. Ya, amin ya. Ya, baik-baik ya Mas ya. Dan Saya pamit dulu. Iya, dan banyak juga kalau boleh saya berpesan sedikit, banyak nanti sering-sering berselawat lah ya, biar kita bisa lepas dari masalah yang kita hadapi ya. Amin. Ya. Pamit ya Mas ya. Iya. Hati-hati Mbak ya. Iya.